Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode kedua dari serial anime yang berjudul Undead Unluck. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. 最初は嫌だったけど Saat bersama Andi, Fuko merasa ingin hidup sedikit lebih lama. Namun keinginan itu berubah karena Andi terus memaksanya untuk ngenskui. Andi sangat antusias karena kesialan yang lebih besar akan datang saat dia ngenskui bersama Fuko. Melihat kelakuan Andi tentu saja membuat Fuko merasa kesal karena Andi cuma menganggapnya alat untuk dia mati. Fuko pun akan mencari alasan untuk mengelabuhi orang seperti Andi. Fuko pada akhirnya menemukan cara dengan memanfaatkan tingkat kesukaan. Dia kemudian memberitahukan jika selain papa, mama, dan Andi, Fuko juga pernah mencium kakeknya. Karena kakeknya mempunyai gigi palsu, jadi Fuko takut kepadanya. Dan saat Fuko menciumnya, kesialan yang kakeknya dapat hanya sebatas sampai kakinya terkilir. Berdasarkan hal itu, Fuko mengetahui jika semakin tinggi tingkat kesukaannya pada seseorang, maka skala kesialannya akan semakin besar. Dan jika Andi mengajaknya ngenskui sekarang, maka kesialan yang didapat Andi tidak maksimal. Karena Fuko benci kepadanya. Fuko juga berkata jika Andi tak bisa mati, karena kesialan yang setengah-setengah. Oleh karena itu, dia harus membuat Fuko jatuh cinta kepadanya agar kesialan yang dia dapat sangat besar. Andi yang paham maksudnya membuat dia berkata jika Fuko tak boleh mati sampai saat itu tiba. Setelah itu, terlihat mereka berada di gudang senjata milik Andi. Ternyata Andi mengumpulkan semua senjata ini dari seluruh penjuru dunia agar bisa bertarung melawan mereka kapan saja. Andi kemudian membuat armor untuk Fuko agar dia selamat dari berbagai serangan. Ternyata agen yang menyerang mereka sebelumnya ialah organisasi yang mengawasi makhluk seperti Andi dan Fuko. Dan Andi juga mengetahui jika pengejar kedua pasti akan datang hari ini. Namun Fuko merasa percaya diri jika mereka pasti akan ketakutan setelah melihat serangan dahsyat seperti jatuhnya meteor sebelumnya. Namun pemikiran Fuko dibantah oleh Andi karena mereka mempunyai orang-orang kuat seperti dirinya. Diketahui jika orang seperti Andi dan Fuko yang mempunyai kekuatan spesial disebut sang penyangkal. Andi juga menceritakan jika saat dia ditangkap 50 tahun yang lalu, dia dibuat babak belur. Dan 10 tahun setelahnya, dia diotak-atik di laboratorium. Ternyata Andi sedang menakut-nakuti Fuko dengan berkata jika Fuko ditangkap, maka entah apa yang mereka lakukan kepadanya. Dan mungkin saja mereka akan memotong jari Fuko untuk melihat apakah masih bisa aktif kesialan yang dimiliki Fuko saat mereka menyentuh jarinya yang terpotong. Dan sesaat kemudian, setelah itu, terlihat Andi dan Fuko sedang melakukan pelarian dengan menaiki motor. Fuko kemudian menanyakan apakah mereka saat ini mempunyai tujuan. Namun ternyata Andi tak mempunyai tujuan sama sekali dan hanya ingin kabur terus-menerus. Mendengar hal itu, membuat Fuko merasa jika dirinya dan Andi hanya tinggal menunggu waktu saja sampai tertangkap. Dengan perasaan bersalah, Fuko berkata jika dirinya hanya beban dan dia takut jika Andi akan tertangkap seperti sebelumnya. Namun Andi menenangkannya karena sebelum Fuko jatuh hati dan memberikan kesialan terbesar kepadanya, dia tak akan membiarkan Fuko mati. Dengan wajah memerah, Fuko menyadari jika Andi masih belum menyerah. Meski merasa senang karena Andi mau melindunginya, namun Fuko tak akan jatuh hati kepadanya. Namun tak lama setelah itu, Andi sudah mengetahui jika para penyangkal akan datang karena orang yang menangkap dia 50 tahun yang lalu juga muncul dari retakan tersebut. Dan benar saja karena sesaat kemudian, melihat Andi jadi ayam geprek, tentu saja membuat Fuko ingin menolongnya. Namun entah mengapa dia malah menempel ke seorang pria penyangkal yang bernama Sen. Melihat Sen tentu saja membuat Fuko penasaran. Dan saat dia hendak pergi, kakinya seperti diikat oleh sesuatu. Terlihat Andi mulai bangkit dan hendak menyerang robot penyangkal yang bernama Void. Namun entah mengapa Andi tiba-tiba terjatuh. Melihat hal itu, Fuko pun merasa jika Sen yang membuat Andi terjatuh. Namun Sen menyanggah hal itu. Namun saat mengetahui tubuhnya sudah bisa bergerak, membuat Andi mengetahui jika alasan dia tak bisa bergerak karena kekuatan penyangkal milik Void. Namun Fuko yang sok tahu malah menuduh Sen yang melakukannya. Karena Andi sudah mengetahui kekuatan penyangkal milik Void, jadi dia membantah perkataan Fuko. Andi juga memberitahukan jika mereka berdua ialah penyangkal tipe penarget dan penahan. Meski mirip, tapi jangkauan dan caranya berbeda. Void merebut kebebasan tubuh, sedangkan Sen merebut kebebasan rasa ingin. Meski Andi mengetahui hal itu, namun Sen yakin jika dia tak akan bisa berbuat apa-apa.
Setelah saling pukul dengan Void, Andi mengetahui jika dirinya terkena serangan, maka dirinya bisa bergerak. Setelah itu, mereka pun adu jotos satu sama lain. Fuko kemudian menanyakan, apa orang seperti dirinya akan terus dikejar oleh orang-orang seperti Sen? Sen pun membenarkan hal itu. Namun meteor yang kemarin malah memperparah keadaan Fuko, karena prioritas penangkapannya menjadi 8/10, setelah sebelumnya hanya 5/10. Dan mau sejauh apapun Fuko dan Andi kabur, orang yang lebih merepotkan akan datang mengejarnya. Dan ternyata orang yang merepotkan yang dia maksud, ialah penyangkal seperti Sen dan Void. Menyadari jika dirinya dan Sen sama-sama penyangkal, tentu saja membuat Fuko menanyakan, mengapa Sen tidak berada di pihak yang diburu. Mendengar hal itu, membuat Sen merasa jika Fuko tertarik berada di pihaknya. Sen kemudian memberitahukan jika organisasinya disebut Union, yaitu organisasi pengawas anti makhluk tak dikenal. Dan di dalamnya, terdapat tim khusus yang terdiri dari 10 orang penyangkal. Selain itu, jika Fuko masuk ke sana maka dia terbebas dari pemburu, tapi dengan syarat harus patuh pada misi. Tak hanya itu, ada juga beberapa tes untuk masuk ke Union. Mendengar penjelasan itu, Fuko pun antusias untuk masuk ke Union. Namun Void tiba-tiba datang dan berkata jika kursinya sudah penuh, dan selama tidak ada pengosongan, maka tak akan ada penambahan atau perubahan pada 10 orang tersebut. Void pun akan menyerang Fuko dengan tinjunya. Namun untung saja, mendengar penjelasan sebelumnya, Andi pun setuju untuk bergabung dengan Union, dan dia akan mengosongkan kursi dengan mengalahkan Sen dan Void. Dan jika mereka berdua tumbang, maka Andi dan Fuko dapat menjadi salah satu dari 10 anggota tersebut, meski entah apa yang terjadi jika mereka masuk ke Union. Tapi dengan penuh keyakinan, Andi tak akan membiarkan Fuko mati, dan tak akan memberikannya kepada siapapun. Dengan muka yang memerah, Fuko pun mengiyakan hal itu. Dia kemudian melepas sarung tangannya dan menyentuh dada Andi. Void pun mengetahui jika mereka telah bersentuhan. Namun Sen tak mempermasalahkannya, karena kesialan yang akan dia dapat pasti tak akan seberapa. Namun Fuko berkata jika kesialan yang datang akan cukup besar. Fuko pun dengan wajah memerah berkata jika dia tak akan jatuh hati kepada Andi. Meski Fuko berkata demikian, namun kita bisa berprasangka jika Fuko jatuh hati kepada Andi dengan melihat sikap dan wajahnya. Tak lama setelah Fuko berkata hal itu, meski terkena ledakan, namun Void dan Sen masih bisa selamat. Mereka kemudian mengajar Andi yang lari ke sebuah gedung. Dan ternyata Andi sudah mulai memahami kekuatan penyangkal milik Void. Diketahui jika Void melakukan posisi menyerang, maka dia dapat menghentikan pergerakan lawannya. Dan kekuatan penyangkal itu disebut unavoidable. Tapi Andi masih belum mengetahui kekuatan penyangkal milik Sen, karena dia dapat menahan Fuko tanpa gerakan apapun. Dan selama belum mengetahuinya, Andi hanya bisa serang lalu kabur. Andi yang bersiap melakukan serangan, namun dia dikejutkan dengan puluhan dinamit di gedung itu. Dan sesaat kemudian, melihat ledakan itu, Fuko pun penasaran apakah dia yang telah melakukannya. Terlihat Void masih selamat setelah terkena ledakan tersebut. Merasa jika ledakan ini ulah dari Fuko, membuat dia berkata jika kekuatan gadis tersebut ialah bencana. Oleh karena itu dia akan memusnahkannya. Namun pertama-tama dia akan memusnahkan Andi. Melihat tangan milik Andi, Void pun mencengkeramnya dan berkata kepada Sen yang ada di belakangnya jika dia telah mengamankan Undead. Dan ternyata orang yang di belakang Void ialah Andi. Andi berkata jika tubuh yang berjauhan dengan dirinya akan menghilang dalam waktu 30 detik. Dan sesaat kemudian, ternyata Andi memanfaatkan kemampuan regenerasinya untuk melontarkan bagian tubuh yang terkoyak seperti peluru. Andi berkata jika Void dapat menahan pergerakan lawan dengan mengambil posisi menyerang. Namun yang sebenarnya terjadi, dia hanya menghentikan gerakan otot untuk bergerak. Karena Andi mempunyai kekuatan regenerasi yang gak ngotak, membuat Void tak bisa menghentikan tembakan bagai peluru dari jari Andi yang terkoyak. Melihat Void tumbang, Sen pun terkejut akan hal itu. Andi pun juga akan membasmi Sen karena dia butuh 2 kursi untuk masuk ke organisasi Union. Sen pun bersiap untuk melakukan adu mekanik. Terlihat Andi akan menyerang Sen dan menargetkan pinggang bagian kanan. Namun Andi dibuat terkejut karena dia malah melakukan sebaliknya. Dan terlihat Fuko juga sudah tiba di sana. Melihat Fuko membawa pedang, Andi pun meminta Fuko untuk melemparkannya. Andi sudah mengetahui jika kemampuan Sen mengenai hal yang berlawanan. Dia sengaja membuat celah dan sengaja menyiapkan pertahanan di sisi berlawanan. Kanan jadi kiri, atas jadi bawah. Setelah itu, Fuko pun melemparkan pedangnya dan diterima oleh Andi. Andi berkata, jika serangan yang tidak bisa dihalau datang, apa yang bisa Sen lakukan? Namun sesaat kemudian,
dan entah mengapa Andi tidak bisa bergerak. Sen kemudian berkata, meski hanya sebentar Andi sempat ragu untuk menebas atau tidak, dan meski sudah hampir berumur 200 tahun, tapi Andi tetap ragu untuk melenyapkan seseorang. Sen juga menganggap jika Andi tak mau menunjukkan caranya melenyapkan seseorang kepada Fuko. Fuko yang berada di belakang Sen mencoba untuk menyentuhnya, namun secara tiba-tiba Sen pun tak akan memberitahukan kekuatannya, dan mereka berdua juga tak akan bisa kabur ataupun menyentuhnya. Andi pun memarahi Fuko karena datang ke tempatnya. Meski merasa dapat membantu, namun Fuko hanya akan masuk ke jarak pandang milik Sen. Mendengar jika Sen menanyakan siapa yang akan bergabung, membuat Andi berkata jika Fuko yang akan bergabung. Karena Andi tak masalah jika dirinya dikirim lagi ke lab atau kemanapun. Namun Fuko tak setuju akan hal itu. Andi kembali menegaskan, jika Fuko dikirim ke lab maka di hari pertama dia sudah kehilangan akal. Berbeda dengan dirinya yang sudah berpengalaman. Tapi Fuko masih tak ingin hal itu terjadi, karena Andi masih tak mengetahui kapan dia bisa dibebaskan. Andi menenangkannya, karena dirinya akan kabur mati-matian sebelum Fuko mati. Meski Fuko sudah menjadi nenek peot, Andi akan tetap merayu dan mendekapnya. Mendengar hal itu, Fuko kemudian melepaskan jaketnya, dan meminta Sen untuk menghadap ke belakang selama 10 menit. Namun Sen tak akan melakukannya karena pengekangnya akan lepas. Dengan wajah memerah, ternyata Fuko akan mengajak Andi untuk ngenskoi. Namun Andi tak bisa melakukannya karena harus membuat Fuko jatuh hati terlebih dahulu. Tapi Fuko tak peduli akan hal itu karena ada orang yang mau menumpahkan darahnya hanya demi orang seperti dirinya. Dan dia tak bisa berpisah begitu saja tanpa melakukan apapun. Mendengar hal itu, malah membuat Sen tertawa dengan hubungan mereka yang luar biasa. Karena mereka berdua sangat lucu dan akan sangat disayangkan jika dipisahkan, membuat Sen memberikan mereka solusi. Sen berkata agar mereka melenyapkan satu lagi anggotanya. Dengan begitu, Sen dapat merekomendasikan mereka berdua dan juga memberitahukan jika 3 hari lagi, tanggal 5 Agustus di Danau Baikal, ada salah satu anggotanya yang akan bergerak. Andi dan Fuko bisa melenyapkan anggota itu agar mereka bisa diterima. Dasi merah dan lambang menjadi pertanda orang tersebut dari organisasi Union. Tapi meski begitu, orang-orang yang mengejar Andi dan Fuko masih belum berhenti. Setelah Sen berkata hal demikian, dia pun pergi dari sana. Melihat kejadian ini, Fuko masih tak menyangka jika dirinya dan Andi bisa selamat. Andi pun berkata jika hal ini terjadi karena perilaku Fuko yang menyimpang. Namun Fuko berkata jika tadi dia serius akan melakukannya. Dengan bijak Andi berkata jika dirinya bukanlah pria nakal yang akan meniduri cewek saat putus asa. Dan Andi meminta agar Fuko tak melakukan hal itu lagi. Fuko pun meminta maaf kepada Andi. Dan ternyata mereka akan langsung pergi ke Danau Baikal di Rusia. Karena teleportasi umum sangat berbahaya, jadi Andi memakai rutenya sendiri. Pertama-tama mereka berdua akan ngebut ke Nigita, selanjutnya naik kapal pesiar menuju pelabuhan Vladivostok, Rusia. Lalu mereka akan naik pesawat jet untuk pergi ke Irkutsk. Dan di sana Andi akan menyewa teman lamanya untuk memperkuat daya tempur. Mereka akan menyergap target saat di danau dan kemudian akan melenyapkannya. Nah, itu dia alur cerita episode kedua dari anime Undead Unluck. Anul Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.